harusnya nikah sebulan lagi, Bunda. Ya, terus tapi dia nggak ada kabar seminggu ini. Seminggu ini lost contact. Lost contact, terus ada kayak SMS ancaman gitu, jauhin. Teror. Iya, aja teror kayak gitu. Kamu Bilangnya apa? Diteror, jauhin, jangan ganggu Raza, jauhin Raja kayak gitu. Padahal biaya pernikahan semua udah. Udah kita udah siap. Katanya kebanyakan kamu ya? Iya, tinggal 1 bulan lagi kok kayak gitu. Oh. Jadi kan udah hampir siap semuanya, tapi tiba-tiba seminggu yang lalu itu dia nggak kontak sama sekali, nggak ada kabar. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak. Hampir nabrak seorang pemulung lagi bawa gerobak. Lagian si Dodo nggak hati-hati sih, kebiasaan deh. Nabrak kali ya? Hah? Enggak, kayaknya lo nabrak tuh emang. Enggak. Oh enggak, harusnya ngerasa dong aku nabrak juga enggak ada. Hah? Enggak. Saya ngerem, kalau ini kan nabrak kan pasti ada bekasnya. Mas kan lihat di kaki saya sampai kayak gini. Saya nggak mau tahu, Mas harus ganti rugi. Ganti rugi apaan? Nggak gini. Ini aja nih buktinya kaki saya tiba-tiba langsung bolong kayak gini. Enggak, Bapak mau minta ganti berapa, Pak? Saya minta ganti 3 juta. Modus lo. Ya ini lukanya luka apaan? Luka bohongan kali lo. Luka ini luka lama. Enggak, Apa sih lihat dong Mas, darah-darah ini. enggak Pak, maaf ya Pak ya. Udah deh gini, gue nggak mau ribut. Kita juga kan ada urusan. Udah berapa aja deh? Mas, kenapa Mas? Apa? Nih nggak tahu ada orang tiba-tiba nabrak. Mas nggak apa-apa Mas? Lihat dong, kaki saya luka kayak gini. Pemulung itu kok kayak ngebuang muka, nggak mau ngeliat ke kita. Ya udah deh gini, Pak, Dodo. Bentar ya Pak ya, maaf ya Pak, kita minta maaf banget Pak. Maaf banget Pak, bener supir kita. Udah di mana berapa deh ah? Sini aku aja. Sini. Pak ini ada uang 300 Pak. Kasian sih. Saya tawarin duit, dia langsung ngambil begitu aja. Tapi ada yang aneh sih. Di anduknya itu ada inisial MR. Ini kebetulan apa gimana? Sedangkan pelapor kita namanya Mala, target kita namanya Raja. Nah, ini modus nih. Nah, udah biarin aja. Orang tadi nggak nabrak kok. Ya kan kasihan. Ya sekarang gini, sekarang kita mau kemana? Untuk nyari si calon suami kamu ini. Kita Ke kosannya dulu ya. Ya, ke kosan. Kosannya dulu. Sabar ya. Ini dari Bandung ya. Udah di Bandung. Dari Bandung. Yuk kita ke kos-kosanan dulu yuk. Tapi lu nggak tahu kantornya dia kerjanya apa? Dia kerjanya sih kayak di pengusaha gitu, bapaknya dia punya perusahaan bapaknya. Oh gitu. Ya udah yuk kita ke kosan dulu yuk. Ini kosannya. Ya ini kosannya. Mbak, kita ke dalam. Yuk, oke. Mudah-mudahan ada informasi ya. Digedor-gedor nggak ada jawaban dari kamar Raja, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Itu adalah Atira, teman kosnya Raja juga. Kenal juga dengan Mala. Udah kita cuma nanya Raza di mana? Raza ada di mana? Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu, Raza tuh udah keluar dari kosan ini. Udah keluar dari kos-kosan ini? Iya. Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu. Dia nggak bener-bener kasih kabar juga ke gue. Ya tapi masalahnya kamu nggak masa kan dikabarin sih sebagai calon istri? Kok mau aja sih kesini kayak kecamuran kok malu kayak gini. Maksud lu apa? Aku juga Ngejar nggak cowok tahu. kayak gini tau nggak? Ini sih aneh. Temennya target si Raza ini yang cewek namanya Atira bisa marah-marah sama pelapor kita sampai keluar kata-kata yang bener-bener menurut saya sih nggak pantas ya. Ini kan padahal kita cuma nanya, bener-bener cuma nanya. Nih kayaknya ada yang disembunyiin nih sama cewek ini. Ya gue mau nikah, ya wajar dong. Gue nyariin tunangan gue. Kalau gue jadi lo sih kayak udah punya Mbak, maaf ya, bahasnya. Ada bunyi orang jatuh di dalam. Loh, itu kok ada suara? Ini berarti ada orang di dalam kosannya si target kita. Ini pasti ada orang, nggak mungkin kalau nggak ada orang ini. Lo bener nggak tahu Raza di mana? Iya, kalau gue tahu udah kasih tahu mbak. Sekarang ini udah ada suara bunyi. Berarti ada orang di Mana dalam. gue tahu. Berarti ada orang di dalam. Udah nggak di Lo sini nggak lagi. ngumpetin sesuatu kan? Lo tinggal buka sih. Kok lu tiba-tiba nyolot ngatain gue cewek murahan kayak gitu kalau lu nggak tahu sesuatu? Tiba-tiba Gue nyolot nggak tahu bapaknya. sesuatu. Ya lagi mau ngapain sih? Disini udah berisik, gedor-gedor. Nih maksa-maksa gue udah bilang gue nggak tahu. Kalau gue cuma nggak tahu, udah kasih tahu lo. Ya tapi maksudnya Dikunci. ada orang di dalam. Tadi bunyi suara. Gak ada orang, gak Jangan ada. bohong. Tuh, gue jadi curiga lo jangan tahu sesuatu ya. Enggak. Lo tadi
tadi ngomong goceng murahan, jangan-jangan lo masih suka sama Raza. Oh dia pernah suka sama Raza? Iya, dia pernah suka, jadi dia kesel kayak gitu sama aku. Ya lo ngerebut duluan Raza dari gue. Oh. Jadi gue duluan suka sama Raza. Ya tapi dia mau sama gue. Ya lo kenapa lo tau kan gue sahabat lo malah ngambil Raza dari gue. Tuh ada suara. Lo pasti ngumpetin sesuatu, cepet. Yang bikin kita bingung nih, kita bertanya-tanya loh, wajar saya bertanya-tanya. Atira ini kok tiba-tiba tahu di mana kunci kamar kosannya Raja? Kok lu tahu bisa ada kunci kamarnya di bawah? Ya emang dia biasa juga naruh di sini. Tuh. Coba penasaran gua. Nih, ada nggak? Mana Raza gue tanya? Tapi ada yang pecah beneran. Tuh. Suara yang pecah kan? Tuh. Bener loh, gak ada orang sama sekali. Terus suaranya dari mana dong? Tapi yang bikin kita kaget, di situ ada baju terbakar. Jadi aku waktu itu pergi ke Bali, terus aku kasih kado ini. Oleh-oleh. Iya, tapi kenapa Ini bajunya, berarti ini bajunya Raza kan? Ini oleh-oleh dari kamu. Iya, ini oleh dari aku. Kok dibakar? Dibakar kayak gitu. Ya artinya dia udah ngelupain lo dibuang sama Lo Raza. jangan so tau deh. Ya Lo ini pasti lo kan yang bakar. Artinya Lo ini bakar buktinya lo tahu ada kunci di situ. Mau gue ada kerja bakar-bakar di baju. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Ya biasa juga dinyimpen di situ. Terus nggak mungkin lah Raza ngebakar ini. Ini tadi kayak ada orang. Ya ini pecah berarti jatuh kan? Berarti ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan ini. Nggak mungkin ada angin di dalam sini. Nggak mungkin ini kan? Tapi lewat mana orangnya keluarnya? Di kamar mandi nggak ada? Udah kan gue udah bilang, semua udah jelas kan gak ada orang di sini. Udah mas udah mas nggak mau rame-rame kayak gini ya. Cukup. Udah. Udah ya, semua udah jelas kan? Gak ada Raza di sini. Udah ya, semua udah jelas. Udah kalian siapa lagi? Udah kan? Apa? Ini nggak mas kakak. Kunci biar sama lo, terus baju yang gue kasih Kunci sama dibakar. gue? Dan lo tahu Oh, itu dia baju tahu yang ambil gue dari kasih mana? ke Raza. Nah, sekarang kalau bisa tahu ada kunci di bawah karpet, Gue lihat Raza tuh selalu naruh ini di bawah karpet. lo nggak ada hubungan sama Raja, pacarnya dia? Enggak. Tapi lu kenapa nyolot pas? Pasti dia nyolot, pasti dia tahu sesuatu, terus pasti dia yang bakar sama bajunya. Karena gue masih sakit hati. Dulu lo ngambil Raza dari gue. Nah, jadi berarti benar dong itu lo semua yang kerjain, semua yang bakar Apa baju sih? itu lo. Kapan gue ngerjain? Buktinya tadi kan pas ada suara pecahan beling gue di luar. Udah sekarang kalian keluar. Udah. Jangan sampai gue pakai security di sini ya. Udah mas. Nggak gua kayak gini. Pasti ada sesuatu orang tadi kita denger kok dan itu kan jatuh itu. Apa ada pecahan beling baju kebakar pasti ada orang di situ. Tapi masa tadi kamu lihat nggak ada orang di dalam? Ya, enggak lihat. Tadi gue mau ke belakang ditarik sama dia. Nih, Raja kerja. Iya, kerja di kantor punyanya dia sendiri. Oh, dia pengusaha. Iya, dia pengusaha. Di kantor dia sendiri. Iya, kita ke kantornya aja kali ya mas ya. Coba yuk. Ya. Pas kita jalan dari kos-kosan mau masuk mobil, kok saya ngerasa saya diliatin sama seseorang. Saya nengok, ternyata ada pemulung yang tadi kita tabrak. Dia ngelihat kita dengan tatapan kayak tatapan gimana gitu loh, tajam banget. Tapi pas saya liatin, dianya nunduk dan pergi jalan. Itu yang tadi, gerobak yang tadi ngeliatin kita. Kok bisa muncul di sini sih? Iya kan? Iya. Aslid. Tadi tukang gerobak tadi ada lagi di situ. Kan gerobak mana yang tadi? Yang tadi kita tabrak. Pelapornya lagi nangis nih, bentar dulu deh. Loh, tadi yang sama kan yang jalannya pincang-pincang. Bang Iman. Kok kayak ngawasin kita sih? Akhirnya kita menuju ke kantornya Raja. Ya, gue penasaran deh. Kok kita bisa ketemu pemulung yang sama lagi tadi di depan kosan? Itu bener kamu lihat dia? Hah? Ya elah. Dia ngeliatin kita. Terus tadi pas gue tunjuk dia langsung. Dan jalannya nggak pincang-pincang lagi. Aku nggak ngeh, kan kamu yang ngeh. Iya sama orangnya. Beda kali. Tadi kan pemulung kan kakinya borok gitu loh. Nggak, tadi dari jauh, tapi dia ngeliatin kita kok bisa sama. Masa kita dalam waktu singkat ditemuin dua pemulung? Beda kali. Yaudah kita ke kantornya deh yuk, ke kantornya yuk. Itu dia tuh mas kantornya. Oke, yuk kita turun yuk. Kita tanya yang benar ya. Ya kita tanya orang kantor, nggak mungkin nggak tahu di mana karyawannya ya kan. Razanya ada. Raza udah dipecat. Sejak kapan ya mbak? Tapi yang mengagetkan, resepsionis kantor itu bilang kalau Raja itu udah lama dipecat katanya. Nah lo. Loh, kok dipecat? Kan dia yang punya perusahaan ini mbak.
Apa? Karyawan biasa. Karyawan biasa. Bukan punya papanya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dan ternyata itu adalah bosnya Raja di kantor. Ada apa ini rame-rame di sini? Raza, coba kamu jelasin. Maaf Pak, kita cari orang Pak. Maaf Pak, kita cari orang namanya Raja Saputra. Raza. Iya. Raza udah lama dipecat dari sini. Lagi kalian siapa? Ini calon istrinya. Pak. Calon istrinya? Saya nyari dia ke sini. Iya. Karena dia udah seminggu nggak ada kabar. Karena kita bulan depan mau nikah. Jadi gini ya, kebetulan Anda ini berarti tunangannya ya? Iya, iya. Jadi begini Mas. Iya. Jadi Raza itu udah lama dipecat dari sini. Iya. Dan bahkan dia banyak membawa aset perusahaan ini. Tapi kan dia yang punya perusahaan ini. Siapa bilang yang punya perusahaan? Saya pemilik perusahaan ini, pemilik tunggal perusahaan ini. Dia hanya karyawan di sini. Dia bohong. Hanya staf di sini. Terus maksudnya ngelariin uang nggak tuh? Itu apa? Ngelariin aset-aset? Sebentar. Sebelum saya pecat itu bocah itu korupsinya terlalu banyak. Korupsi apa lagi, Pak? Kalau dihitung-hitung udah ratusan juta deh. Jadi saya mau Anda bawa Raza itu ke sini. Saya aja nggak tahu di mana, makanya saya kesini. Tadi kan Anda bilang Anda tunangannya kan? Nah, dia nyari Pak, udah seminggu nggak ada kabar. Katanya urusan kantor keluar kota, tapi nggak bisa. Saya tidak mau tahu. Jangan-jangan ada sekongkol dengan Raza. Nggak ada. Nggak, saya kesini nyari Raza. Kita datang ke Pokoknya sini. sebentar. Saya tidak mau tahu. Atau Anda saya tuntut. Ini ngapain di rame-rame di kamar? Keluar. Bapak-bapak itu malah marah-marah ke Mala, menuduh Mala gara-gara Mala nih, gara-gara kamu nih calon istrinya. Raja butuh uang, jadi ngambil uang banyak di kantor korupsi. Jangan-jangan dia ini sekongkol dengan Raza. Maksudnya? Dia gaya hidupnya aja mewah. Lihat aja. Saya kesini cuma nyari Raza, Pak. Saya nggak tahu masalah utang-utang itu, saya nggak tahu. Ini bosnya aneh deh. Kenapa mesti malah yang harus ganti rugi? Yang make siapa, ya ganti rugi siapa? Padahal kan malah baru calon istri. Sebentar ya. Memang sih setahu saya, seingat saya sebelum saya pecat, dia itu sering dijemput sama perempuan. Hah? Namanya Pak? Ingat Bapak? Saya sih kurang tahu ya namanya. Alifah, Kamila. Siapa yang benar Pak? Siapa, Pak? Atira. Saya kurang Ada tahu cewek persis gitu, namanya. dia Yang punya jelas pacar. perempuannya agak gemuk gitu. Gemuk gitu. Oke Pak, kita permisi Polisi, ya Pak. ya. Lah, ntar dulu. Apa? Mana KTP-nya tadi? Sudah buat apa? Salah. Loh, terus pegangan buat saya siapa? Ya Bapak kan urusannya sama Raza kan. Ini kan baru calon istrinya. Wah, Masih calon istri Pak, belum Nah, ada Bapak ikatan. urusannya apa? Nyita-nyita KTP Nggak orang? bisa begitu Oh nggak bisa dong. juga. Dia artinya dia direkam Eh. sama kamera loh Pak. apa-apaan ini? Enggak Pak. Tanggung jawab dong. Pas kita mau masuk mobil, tiba-tiba Mas Uya ngomong, loh itu kayak ada penampakan, kayak ada yang ngeliatin kita. Tuh kan, dia lagi tuh. Tuh. Weh. Ini kok sama kayak yang tadi hampir kita tabrak di dekat kosannya Raja ya? Kok bisa sampai di situ lagi tuh orang? Kita samperin, dia lari ninggalin gerobaknya. Bisa lari tadi. Tuh. Inisialnya MR tuh. Saya yang berpikir tadi cuma kebetulan jadi berpikir jangan-jangan kok MR ini apa ada hubungan dengan pelapor dan target kita Mala dan Raja. Terus pemulung itu kenapa tadi lari? Kalau emang dia nggak ada salah apa-apa kenapa masih lari kan? Uya kemana sih? Dari tadi. Gerobak yang tadi kita tabrak nggak? Kenapa lari? Oh iya. Nah loh, Orangnya lari, jalannya lari kencang banget. tadi ada dia. Aku nungguin di mobil dari Lihat tadi. aduknya nih. Astagfirullahaladzim. MR, Mala, Raza. Kebetulan kali Mas Uya. Iya kebetulan kali ya. Kan masih banyak, bukan MR lagi, bukti aku sama Oke. Anggap ini nggak ada hubungan sama Raja. Tadi orangnya lari. Tapi orangnya lari dari dia gitu. Sama gerobaknya nih. Kalau gerobaknya mungkin sama, tapi orangnya kan tadi kan agak-agak. Orangnya kabur, gua tunjuk, weh. Lari, ngibrit. Masa sih? Sekarang dia dipecat dari kantornya sendiri. Terus suruh ganti rugi. Terus sekarang Tapi lu ada yakin kabar itu di kayak kantor gitu. Dia bilang itu punya kalau- bapaknya loh. Ya, tapi tadi kan orang itu bosnya itu bilang bahwa itu bukan itu karyawannya, dia udah dipecat, malah dia mau lari uang perusahaan.
Ya berarti lu dibohongin, dia bukan pengusaha. Dia emang kerja di sini. Dia kemana? Kalau kayak gitu dia nggak ada di semuanya, minta nyariin dia udah. Lo mikirnya begitu. Kalau gue malah lebih fokus gue adalah ke pemulung tadi deh. Kenapa bisa pemulung itu nongol lagi ngeliatin kita, merhatiin kita di depan kantor tadi? Dan itu gue yakin, Trit, dia yakin itu orang yang sama. Dan sekarang kenapa dia lari? Kenapa gerobaknya ditinggal? Ya kan? Karena waktu sholat zuhur udah tiba, jadi kita sholat dulu ke masjid. Ya udah, kita sholat nih. Selesai sholat, Mas, kita ke kafe temennya aja ya. Dia bisa ngasih informasi tentang Raza kayak. kamu dapat SMS apa sih? Kamu datang aja ke kafe ini, kamu bisa dapat bisa dapat informasi soal Raza. Kita ke sana ya sekarang Ya ya. udah deh, alamat ini. Oke, ini pada dong. Kita langsung menuju ke kafe. Katanya malah tiba-tiba dapat informasi dari handphonenya dia, kita disuruh datang ke kafe itu, kita bakal mendapatkan informasi tentang Raja. Buru-buru kita ke sana dong. Melis, kamu tahu nggak Raza di mana? Ini apa nih? Gini Mbak, maaf. Enggak, tadi Mbak kan yang SMS kan ya, yang WhatsApp. Maaf mas, jangan mendadak kamera ya. Tadi kan Yuli SMS aku. Terus sini. Udah saya nggak SMS. Tadi dia bilang katanya. coba lihat tadi nomor telepon dia bukan? Mana? Nomor telepon lo bukan? Bukan punya gue. Ini bukan nomor telepon lo? Bukan. Oke, tapi masalahnya kita disuruh datang ke sini, Katanya ada informasi. informasi soal siapa Raza. Raza itu udah mati ya. Raza udah mati dan gua nggak mau berurusan lagi. ngerti Raza ya? udah mati, udah meninggal maksudnya? Iya. Julius bilang, ini kita kaget ya dengarnya. Kalau Raja itu katanya udah meninggal. Oke, namanya lu Julius. Nama gue Julius. Tadi lu disuruh datengin ketemu Julius kan? Julius, iya. Katanya lu punya informasi soal Raja. Nah, Raza di sini. ini gue jadi curiga nih, jangan-jangan apa jangan lu menyembunyikan Raja nih? Raza udah meninggal. Gitu aja sekarang. Gua nggak tahu Buktinya Raza di mana. apa? Buktinya apa? Gini, oke. Kamu bilang katanya udah meninggal. Tahu kuburannya nggak di mana? Iya. Saya tuh nggak datang ke pemakamannya. Saya udah lama sama dia udah nggak berurusan. Masa iya sahabatnya sendiri nggak datang ke pemakamannya? Oke, Raja itu sahabat lu bukan? Ya, sahabat. Apa jangan pacar lu? Enggak. Mantan pacar lu? Enggak. Kalau lu kenal deket sama dia? Ya temen. Tapi kenapa waktu kalau temen dia meninggal kenapa lo nggak Ya. datang ke pemakamannya? Karena dulu gue sama pacar gue tuh putus gara-gara dia, tau nggak lo? Emang meninggal beneran meninggal? Kalian kan udah meninggal, masa harus cek di mana sih? Ya Allah, siapa sih lo ceweknya? Gue tunangannya, gue mau nikah bulan depan. Raza mau tunangan? Iya, gue mau nikah bulan depan. Dan tunangan malah. Kenapa ketawa? Ada masalah apa? Ya. Kenapa lu ada yang lo tutup kayak ada yang aneh dari lo, ada yang sembunyiin deh? Gak ada yang lo sembunyi. Ya kenapa lo ketawa tadi? Ada apa? Jadi lo yang namanya Atira. Hah? Atira? Gue malah. Ini Gue mah- tunangannya. Atira yang... Udah dong, mohon maaf ya, saya nggak bisa lagi nih. Enggak Mbak, bukan Mbak. Mbak, enggak, masalahnya kita tuh cuma mau nyari Raza aja. Ini Iya, kasihan. Tapi mbaknya nggak sopan. Udah keluar sana. Keluar. Jangan didorong-dorong dong, biasa aja. Gak mungkin Raza meninggal. Ya emang nggak mungkin, aneh banget masa orang bisa tiba-tiba meninggal begitu Pasti ini doang. ada Ya, tutupin oke. sesuatu. Oke, cewek ini juga kayak ngerti Cewek ini ada sesuatu. sesuatu yang Apalagi tadi waktu denger lo ada tunangan, dia kayak ketawa ngenyek gitu ya. Iya, kayak meremehkan. Sementara malah masih histeris karena dia antara percaya atau nggak percaya, Raja udah meninggal. Kita di mobil, tiba-tiba kita ngeliat si Atira tadi datang ke kafe itu. Nah lo, ngapain dia? Karena dari awal saya udah curiga nih, kayaknya Atira ini ada yang disembunyiin. Kayaknya dia ada hubungan dengan Raja. Itu Raza. Mas, Cowok itu? itu Raza. Cowok itu calon suami kamu? Iya, itu Raza. Nggak lama Atira datang, tiba-tiba malah bilang lo itu Raja. Raja datang ke kafe itu. Samperin Raza aja yuk. Ini, Apa ini. hubungannya? Berarti wah, yuk turun. Kita masuk, kita lihat ada Raja sama cewek, udah pasti Atira tuh. Wah, fix mereka pacaran, Atira berarti bohong. Kita labrak, tapi pas kita balik badannya, cewek itu Maksudnya apa? Raza. Apa sih, Ma? Siapa? Ini siapa? kok beda Ini kakak aku. Siapa? Kamu selingkuh. Kamu Ini kakak aku. kemana? Iya kan, enggak? Kamu kemana sama ini terus kamu tiba-tiba sama cewek? kita lihat Atira masuk ke sini, kemana dia? Ini kakak aku. Iya kan, enggak?
Dan Raza ngomong kalau cewek itu adalah kakaknya dari kampung. Wah, ini makin aneh nih, makin menjadi gak percaya sama sekali.